Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joseph Sebastian Irawan dari Sepak Bola Cirebon. Hari ini saya akan mencoba untuk menceritakan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kisah ini dimulai dengan terjadinya Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya yang melibatkan pihak Jepang melawan sekutu, yaitu Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut memperebutkan wilayah Asia Timur untuk bisa dieksploitasi. Perang ini berlangsung selama 4 tahun lamanya. Hingga akhirnya pada 7 September 1944, Jenderal Kunaiki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memberikan Indonesia kemerdekaan. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam memenangkan perang ini. Janji ini juga disebut dengan Koiso Declaration. Pada tahun 1944, posisi Jepang makin terdesak. Seluruh pertahanan Jepang di Pasifik hancur dan bayang-bayang kekalahan Jepang mulai tampak. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Kumakichi Harada membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI. Badan ini bertugas untuk menyelidiki hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Peresmian BPUPKI dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chosangi-in. Walaupun beberapa petinggi Jepang tidak setuju dengan berdirinya BPUPKI, tetapi BPUPKI bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Selama masa kerjanya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali, dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang perumusan dasar negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. PPKI beranggotakan 21 orang, yang mana sebagian besarnya merupakan anggota BPUPKI. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai wakil PPKI diterbangkan ke markas besar Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Dalam pertemuan itu, Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh tersebut meninggalkan Dalat pada 14 Agustus 1945, bertepatan dengan peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Sejak kejadian ini, kekalahan Jepang makin tampak. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada pagi hari 16 Agustus 1945. Para pemuda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Soekarno enggan memenuhi permintaan golongan muda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan dengan rapat PPKI. Sore harinya mereka dipulangkan ke Jakarta. Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes Jakarta. Tetapi karena suatu hal Jepang melarang, sehingga rapat persiapan kemerdekaan dialihkan di rumah Laksamana Meida. Disinilah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, Ir Soekarno membacakan naskah proklamasi di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di depan halayak ramai, Soekarno membacakan teks tersebut dengan hikmat. Walaupun singkat, tetapi seluruh Indonesia setuju akan isinya. Setelah itu dilakukan pengibaran sang merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya. Semua orang yang hadir di sana memberikan penghormatan tinggi kepada sang merah putih. 17 Agustus 1945 merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua, bahwa Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan ini bukanlah sebuah pemberian, melainkan hasil dari tumpah darah dan kerja keras bangsa Indonesia. Dan terlebih lagi kita sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus memaknai kemerdekaan ini dengan sepenuh hati. Saya Justin Sebastian, sekian dan terima kasih.